Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 728. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Benar dibesar-besarkan. Ini tidak mungkin. Pasti ada yang salah. Jian Baoyi pasti punya masalah. Ya, pasti Jian Baoyi punya masalah. Kata Tuan Yun Dongguang, dia juga tidak bisa tetap tenang dan dia marah. Seluruh tempat permainan berisik seperti pasar. Tuan Konoha, bahkan petugas Tianjuo yang menilai tidak tahu harus berkata apa. Jadi dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Boom! Di atas langit, napas yang menakutkan turun, dan itu adalah Tuan Konoha. Tiba-tiba tak terhitung jumlahnya staf dari Tianjuo langsung memberi hormat dengan hormat kepada Tuan Konoha. Tuan Konoha berjalan ke Jian Baoyi dan langsung mengambil senjata suci berbentuk pedang yang disempurnakan oleh Qin Chen. Begitu dia memegang senjata suci itu, perasaan dingin mengalir ke tangannya. Dan dari aura senjata itu adalah senjata di tingkat setengah infanteri. Apakah memang ada yang salah dengan Jian Baoyi? Tuan Konoha mengerutkan kening dan dengan hati-hati memeriksa instrumen harta karun itu. Tidak ada masalah dengan Jian Baoyi, kata Tuan Konoha. Dia menggelengkan kepalanya. Dan instrumen harta karun itu memang tidak ada masalah. Tetapi hasil ini membuat banyak orang mengira bahwa instrumen penilaian ada masalah. Bagaimana ini mungkin? Jika harta instrumen penilaian baik-baik saja, mungkinkah Qin Chen benar-benar menyempurnakan senjata suci dengan skor sempurna? Semua orang memandang senjata suci di depan Qin Chen. Ini adalah senjata suci yang sangat sederhana. Meski kelihatannya tidak biasa, auranya cukup lemah, hanyalah di level setengah infanteri. Bagaimana bisa itu mendapat skor tinggi? Saya tidak yakin. Tiba-tiba terdengar teriakan kemarahan dari atas alun-alun. Ternyata itu adalah Yun Mengje. Pedang bayangan darah yang disempurnakan oleh saya. Auranya lebih kuat daripada senjata yang disempurnakan oleh Qin Chen. Mengapa pedang bayangan darah saya hanya memiliki 87 poin tetapi Qin Chen mendapatkan 100 poin? Kata Yun Mengje, jika senjata suci yang disempurnakan oleh Qin Chen memang lebih kuat dari senjatanya, maka Yun Mengje tidak akan berani menjadi sombong. Tidak peduli seberapa marahnya dia, tetapi sekarang dia yakin bahwa senjata suci yang dia sempurnakan lebih kuat daripada senjata suci yang Qin Chen sempurnakan. Mendengar kata-kata Yun Mengje, Tuan Konoha nampak mengerutkan kening menatap Yun Mengje dengan tidak senang. Karena Yun Mengje mempertanyakan pekerjaan Tianjuo-nya. Tuan Konoha, bukan karena saya ingin mempertanyakan pekerjaan Tianjuo Anda, tetapi senjata suci yang disempurnakan oleh Qin Chen itu jauh lebih rendah daripada senjata suci yang saya sempurnakan dalam bentuk napas dan tekanan. Mengapa nilai yang diberikan harus di atas saya? Ini tidak adil bagi saya. Tidak hanya bagi saya, tetapi tidak adil juga bagi Bayu Tang. Dan juga bagi semua peserta yang mengikuti ujian. Saya punya alasan untuk curiga bahwa Qin Chen curang. Tidak hanya di babak ketiga ini, tetapi di babak pertama dan di babak kedua, Qin Chen pasti curang. Kata Yun Mengje, dia berkata dengan marah. Mendengar kata-kata Yun Mengje, segera itu menarik diskusi dari banyaknya peserta. Memang terlepas dari apakah itu dilihat dari sisi ke sisi, pedang bayangan darah Yun Mengje dan kapak perang Bayu Tang memang lebih kuat dari segi aura dan bentuk daripada senjata suci yang disempurnakan oleh Qin Chen. Namun pada akhirnya Qin Chen lah yang mendapat nilai tertinggi dengan nilai sempurna. Ini memang berdampak besar kepada keadilan penilaian Tianjuo. Kuncinya adalah, jika hasil putaran babak ketiga ini Qin Chen curang, maka hasil dua putaran sebelumnya Qin Chen juga pasti curang. Mendengar semua itu, wajah Tuan Konoha menjadi jelek. Yun Mengje membakar Tianjuo, dan jika tidak ditangani dengan baik, reputasi Tianjuo akan sangat rusak. Lalu, apa yang kamu inginkan? Kata Tuan Konoha. Dian menatap Yun Mengje dengan dingin.
Meskipun Yun Mengje memiliki bakat luar biasa, sikapnya yang agresif dan mempertanyakan aturan permainan Tianjuo membuat Master Konoha sangat tidak senang. Murid ini tidak ingin menjadi begitu baik. Murid ini hanya ingin membandingkan senjata dengan Qin-chen. Kata Yun Mengje, singkatnya dia ingin mengadu senjata yang dia sempurnakan dengan senjata yang disempurnakan oleh Qin-chen. Mendengar itu semua orang berpikir bahwa ini adalah ide yang bagus. Namun wajah Tuan Konoha tenggelam meskipun ide ini kedengarannya bagus. Setelah itu dilakukan jelas berarti ada celah bagaimana dia bisa setuju. Begitu dia hendak menolak, tiba-tiba dia mendengar sebuah tawa. Hahaha. Yun Mengje, apakah kamu melakukan yang terbaik untuk melawanku? Baiklah, aku setuju, kata Qin-chen. Dia yang tidak berbicara sebelumnya tiba-tiba keluar saat ini. Qin-chen, ekspresi Tuan Konoha berubah. Tuan Konoha, Anda bisa mundur. Sekarang masalah ini tidak hanya terkait dengan Tianjuo Anda, tetapi juga reputasi saya. Apa itu Yun Mengje? Dia seperti sampah. Dan dia berani meragukan keahlian saya dalam pemurnian. Benar-benar tidak tahu hidup atau mati, kata Qin-chen. Apa yang kamu bicarakan? Kata Yun Mengje. Dia mengerutkan kening dengan niat membunuh. Qin-chen hanya tersenyum dingin dan sepertinya menyatakan fakta sederhana. Bukan, pedang bayangan darah macam apa yang Anda sempurnakan, tetapi senjata setengah infanteri. Terlihat seperti pembunuh luar biasa, tetapi pada kenyataannya itu hanyalah omong kosong. Namun karena Anda telah menawarkan untuk bersaing, maka pemuda ini akan memenuhi keinginan Anda. Bagaimana kalau kamu menggunakan pedang bayangan darahmu untuk membunuhku? Dan aku akan menggunakan pedang tanpa nama aku ini untuk melawan. Dan lihat apakah kamu bisa membunuh saya, kata Qin-chen. Begitu Qin-chen mengucapkan kata-kata ini, itu langsung menimbulkan sensasi di antara penonton. Sial, kalian berdua berdebat. Mengapa aku tidak terlibat? Kata Bayu Tang, matanya berkedip. Tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak ada yang lebih baik untuk duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung. Terlebih lagi dia juga merasakan bahwa nilai Qin-chen terlalu tinggi dan nilai Yun Mengje lebih tinggi darinya. Dia juga sedikit skeptis, hanya mengambil kesempatan ini untuk membedakan benar dan salah. Oke, Tuan Konoha, kamu juga mendengarnya. Qin-chen yang akan bersaing denganku. Hari ini, aku ingin melihat senjata seperti apa yang telah dia sempurnakan sehingga mendapatkan poin 100. Kata Yun Mengje. Dia penuh dengan niat membunuh. Pedang bayangan darah di tangannya bergetar sedikit dan darah yang mengerikan mengalir keluar. Hentikan, Tuan Konoha berkata dengan dingin. Bagaimana dia bisa menyetujui hal seperti itu? Biarkan mereka membandingkannya. Pada saat ini suara acuh tak acuh datang dari langit dan menyebar ke seluruh alun-alun dalam sekejap. Itu adalah Tuan Mu Gutian. Mendengar suara Tuan Mu Gutian, Tuan Konoha yang hendak melakukannya tertegun sejenak, melirik ke langit dan kemudian melangkah ke samping. Karena kalian berdua ingin membandingkannya, maka lakukanlah, kata Tuan Konoha. Dia menahan amarahnya. Siapa yang baru saja berbicara? Bahkan Tuan Konoha langsung mengangguk. Dalam satu kalimat itu mengubah keputusan Tuan Konoha. Apakah itu eksekutif puncak Tianjuo? Orang mana yang memiliki otoritas seperti itu? Berhenti berbicara, lihat itu, Qin-chen dan Yun Mengje akan segera bertarung. Terdengar berbagai diskusi di antara kerumunan. Saat ini di tengah alun-alun, aura pembunuh yang tak terlihat memenuhi udara. Udara hampir mengeras dan semua orang merasakan mati lemas. Qin-chen mencibir dan memandang Yun Mengje, seolah-olah pertempuran yang mengerikan akan segera terjadi. Qin-chen, jika aku tidak sengaja membunuhmu, maka jangan salahkan aku. Anda hanya bisa menyalahkan diri Anda sendiri karena tidak tahu apa itu baik dan buruk, kata Yun Mengje. Aura berdarah dingin yang mengerikan dari pedangnya tiba-tiba terisi. Omong kosong, apakah Anda ingin mengambil kesempatan ini untuk melakukan sesuatu kepada saya? Ngomong-ngomong, saya bersama keluarga Yunmu tidak akan bisa berdamai. Melakukannya lebih awal, itu mungkin lebih baik. Pedang tanpa nama ini akan secara tidak sengaja memenggal kepalamu, kata Qin-chen. Dia melambaikan tangannya, nadanya sangat tidak sabar, dan cahaya dingin melintas jauh di matanya.
Yun Mengje mengira dia telah memahami celahnya. Dia tidak akan tahu bahwa kecerobohannya ini telah mengirimnya ke neraka. Saat ini di saat serangan Yun Mengje melesat, semua penonton merasakan takut. Bahkan ahli surgawi di atas juga merasakan takut. Bagaimana dengan Qin Chen? Bisakah itu menghentikannya? Boom! Dalam kegelapan tak berujung, serangan pedang berdarah Yun Mengje langsung mengenai kepala Qin Chen. Pedang ini hampir bisa membelah dunia, seolah-olah benar-benar menghancurkan Qin Chen menjadi debu yang tak ada habisnya. Apakah ini adalah kekuatan pedang bayangan darahmu? Pada saat ini dalam kegelapan tak berujung, seringai dingin terdengar. Itu adalah Qin Chen. Di saat ketika pedang hendak menyerang Qin Chen sepenuhnya, pedang tanpa nama Qin Chen akhirnya bergerak, dan itu langsung muncul di atasnya. Tiba-tiba langsung menghentikan serangan pedang bayangan darah Yun Mengje. Tabrakan kedua pedang itu menimbulkan ledakan yang besar, dan ledakan yang mengerikan itu membangunkan semua orang dari kegelapan yang tak berujung. Dan kemudian semua orang melihat pemandangan horor yang tak terlupakan. Yun Mengje memacu pedang bayangan darahnya, dan hanya melihat kehampaan yang tampaknya mampu menutupi seluruh prefektur Yunzhou. Darah mengerikan dibelah. Namun terlihat pedang bayangan darah itu tidak bisa mengguncang Qin Chen. Mustahil. Yun Mengje meraung. Semua jenis kekuatan aneh di tubuhnya terus dilepaskan. Dan segera, pedang bayangan darahnya membumbung tinggi ke langit, mendesak kekuatan senjata setengah infanteri itu ke titik ekstrim. Tetapi pada pedang tanpa nama Qin Chen ada juga kilatan cahaya. Tidak peduli bagaimana pedang bayangan darah Yun Mengje melonjak, itu tetap diam dan tidak bisa merusaknya. Yun Mengje, apakah ini adalah senjata setengah infanteri yang kamu sempurnakan? Itu terlalu konyol dan terlalu mengecewakan. Benar, sampah adalah sampah. Bisakah Anda berharap sampah memiliki kejutan? Kata Qin Chen, dia mencibir. Qin Chen, jangan gila. Ya, kamu juga telah memurnikan senjata setengah infanteri. Tapi itu saja, bagaimana kamu bisa lebih baik daripada senjata setengah infanteri yang aku sempurnakan? Kata Yun Mengje. Saat ini Yun Mengje masih belum mengaku kalah. Hahaha, setengah infanteri. Sekarang aku akan memberitahumu mengapa Jian Baoyi memberiku poin 100. Kata Qin Chen, dia memegang pedang di kedua tangan dan meraung dengan cepat. Boom, pedang tanpa nama di tangan Qin Chen langsung bersinar terang. Dan aura pedang yang tak berujung melonjak ke langit. Rune yang menentang langit melayang dari tubuh pedang. Aura pedang tanpa nama yang awalnya hanya setengah infanteri itu melonjak dan tiba-tiba berubah menjadi senjata tingkat surgawi. Pedang tanpa nama itu mengguncang langit yang perkasa. Senjata tingkat surgawi. Semua orang mengangkat kepala mereka dengan ngeri dan mundur dengan gila di bawah tekanan mengerikan dari pedang tanpa nama. Kekuatan pedang tanpa nama itu menyapu dan ledakan besar terjadi di kehampaan di sekitar Qin Chen. Beberapa prajurit terdekat mundur dengan liar, terluka oleh hanya aura pedang ini dan memuntahkan seteguk darah. Senjata surgawi. Tekanan seperti itu jelas merupakan senjata suci tingkat surgawi. Semua orang kaget melihatnya. Qin Chen yang mendesak cahaya pedang yang mengerikan dan tubuh serta pikirannya dilanda guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah mata semua orang, pedang bayangan darah di tangan Yun Mengje bergetar hebat di bawah momentum pedang tanpa nama. Dan saat berikutnya, retakan memenuhi pedang bayangan darah. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa memperbaiki senjata suci tingkat surgawi? Kata Yun Mengje, matanya memerah dan dia berteriak dengan panik. Boom! Di bawah napas pedang tanpa nama, pedang bayangan darah tidak bisa bertahan lagi. Itu meledak dalam sekejap dan pecahan pedang yang tak terhitung jumlahnya terciprat kemana-mana. Seketika Yun Mengje menyemburkan seteguk darah dan sosoknya mundur dengan liar ke dalam kehampaan. Mau pergi kemana? Kata Qin Chen, matanya dingin. Sosoknya bergetar dan dia mengejarnya seperti kilat lalu meledakkan pukulan ke arah Yun Mengje. Kamu ingin mati? Yun Mengje meraung. Tangannya melonjak dengan rune dan sebuah tinju dibanting dengan keras. Ki yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, melindungi dirinya sendiri, dan tinju yang kuat meledak ke arah Qin Chen. Qin Chen tidak bergerak, membiarkan serangan Yun Mengje mengenainya.
dan kekuatannya hancur dengan tangan kanannya. Duar, Yun Mengje bergetar di udara. Seluruh ki di tubuhnya hancur dalam sekejap, dan kekuatan tinju yang meledak tiba-tiba pecah berkeping-keping, rapuh dan rentan. Pada saat ini hukum asli suci surgawi setengah langkah di tubuhnya tidak dapat bekerja. Bagaimana kekuatan Qin Chen bisa begitu kuat? Kata Yun Mengje, matanya penuh dengan kengerian. Hidupnya mulia dan dia telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Dialah yang selalu menghancurkan orang lain. Tetapi sekarang dialah yang ditindas. Aku menyerah. Dia berteriak, tetapi tangannya terus bergerak. Telapak tangannya berubah menjadi bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya, dan bayangan tinju yang besar menyapu ke arah Qin Chen. Melihat itu, Qin Chen mencibir. Kekuatan tak berujung di tubuhnya bekerja, dan gelombang kekuatan muncul, meledak dan naik ke langit. Di antara cahaya petir, Qin Chen melambaikan pedang tanpa nama di tangan kanannya, menebas dan langsung menghancurkan bayangan tinju yang dilepaskan oleh Yun Mengje. Di saat yang sama, tinju Qin Chen juga langsung menghantam tubuh Yun Mengje. Seketika darah menyembur dari mulut Yun Mengje. Tangannya langsung patah, anggota tubuhnya terputus, darah menetes, dan dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Selanjutnya sosok Qin Chen melintas. Dia memegang kepala Yun Mengje, membawanya seperti ikan mati. Seluruh prosesnya panjang, tetapi hanya sesaat sebelum senjata yang disempurnakan Yun Mengje meledak. Dan bahkan seluruh orang itu cacat, seperti anjing mati. Dia dibawa oleh Qin Chen di tangannya dan darah terus menetes dari sudut mulutnya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.